Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita kembali dalam program Kata None dengan tetap memfokuskan perbincangan kita soal usaha menengah, kecil, dan mikro. Informasi saat ini masih ada beberapa titik terjadi kemacetan karena ada unjuk rasa dengan berbagai macam isu yang ada di Kota Makassar. Kita harus sabar, menghargai kebebasan berpendapat, tetapi kita berharap yang melakukan unjuk rasa juga menghargai kebebasan untuk berkendara. Kita saling menghargai, saling membangun empati di antara kita dengan tetap memegang prinsip bahwa semua kehidupan pasti ada saling tarik-menarik di antara orang lain dan di antara sektor lain. Untuk itu, saling pengertian, saling memahami, dan membangun pikiran-pikiran waras kita untuk mengedepankan apa yang kita namakan social control di antara kita. Kita harus menjaga kehidupan ini terus berlangsung supaya kita bisa ekonomi semakin mapan. Kalau ekonomi semakin mapan, maka tentu yang kita harapkan dapat mengambil keuntungan adalah usaha menengah, kecil, dan mikro. Untuk itu, kalau demo, jangan ganggu distribusi usaha menengah, kecil, dan mikro. Beri kebebasan karena dia tulang punggung ekonomi kita. Kalau dia terganggu, maka terganggulah salah satu sektor kehidupan, yaitu masyarakat pada umumnya. Karena disitulah usaha kecil menengah menjadi banyak. Disitulah perhatian kita terhadap usaha menengah kecil kita. Kita tidak bisa memberikan pinjaman uang, kita tidak memberikan fasilitas sarana dan prasarana, tetapi kita memberi ruang kepada UMKM kita untuk bekerja, berusaha, dan berekspresi sebebas-bebasnya. Kita harus penuhi kehidupan ekonomi UMKM dengan banyak kebahagiaan yang bisa diwakili dengan bunga-bunga, bisa diwakili dengan gift-gift, dan akhirnya dia bisa melahirkan ekonomi. Luar biasa kebanggaan kita kalau anak-anak dari UMKM itu selesai wisuda dengan menggendong boneka seperti ini, kan? Nah, bahagia banget orang tuanya, bahagia banget anak-anak. Itu menghidupkan usaha menengah kecil di atas kebahagiaan orang, ya. Di atas kebahagiaan orang. Malam hari ini kita bicara soal usaha kecil menengah yang berhubungan dengan Napita Project Boneka Wisuda Makassar. Sekarang lagi tren, tahun-tahun terakhir ini orang wisuda pasti ada bonekanya, pasti ada buat tangannya, bunganya, dan dipenuhi kebahagiaan. Ini menjadi trendsetter baru dalam kehidupan kita. Dulu, waktu zaman orang dulu wisuda pasti makan, itu sekarang penuh dengan berbagai gift yang dapat diberikan kepada sang wisudawan. Dan bisa juga dikasih orang-orang yang selesai berhasil, seumpamanya dia rapat ribut sekali, terus ada sesuatu dihasilkan yang luar biasa, dikasih boneka. Tapi kalau biasa-biasa jerapahnya, jangan nih, kebahagiaan itu diwakili oleh hal-hal lain, ya. Oke, kita mulai bincang-bincang ini. Saya panggil siapa nih? Uleng ya. Uleng gimana kabar nih? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Di rumah? Di rumah. Kebetulan di Makassar masih kos, Pak. Oh. Iya, jadi usaha ini saya kerjakan di kosan. Wih, luar biasa. Jadi sambil kos, sambil bekerja ini. Iya.
Soalnya ini dimulai dari semenjak kuliah. Dari kuliah dari 2015 kuliah sambil kerja bikin ini. Gitu ya. Iya. Nah, kita mulai latar belakang Anda mau buat begini, kenapa? Cerita dulu. Latar belakangnya itu dulu waktu kakak selesai, teman-temannya, kakak kan duluan selesai dari teman-temannya, dan teman-temannya waktu kakak selesai itu kasih gift. Jadi kita mikir sebagai anak perantau ini kita mau kasih ke teman juga, tapi Anda perantau dari dari mana? Sopeng. Oh, Iya. bukan perantau kalau dari Sopeng. Jauh, Pak. Oh, jauh ya. Jadi kakak Sopeng yang banyak burung hantunya itu ya? Kalilawar, Oh, Pak. kelelawar ya. Iya. Lanjut. Dari kakak mau kasih gift, cuman temannya bersamaan. Jadi kita kurang dana untuk kasih ke teman, jadi kita berinisiatif untuk bikin gift dari hasil karya sendiri. Berawal dari situ bikin untuk teman, dari kasih ke teman tiba-tiba terbuka pasar yang tidak terduga. Jadi pasar terbuka kita mulai open. Kita open order boneka wisuda. Di situ mulai berlanjut dan terus berinovasi hingga menghasilkan beberapa produk lainnya. Dan sampai sekarang boneka wisuda Makassar yang awalnya cuma untuk wisuda, sekarang kita bisa untuk berbagai momen spesial. Jadi tidak cuma wisuda. Bukan cuma wisuda ya? Iya, mau itu ulang tahun, Rapat. Kemarin ada yang sakit. Jadi kalau sakit boneka gimana? Kemarin bonekanya kayak bagaimana? Begini dong. Bukan boneka, Pak. Kita kasih hampers buah yang dihias sama bunga. Jadi orang yang orang jauh sakit dikasih bunga. Iya. Dengan buah-buahan, iya Pak. Jadi lagi sehat, lagi sakit, suntuk, langsung lihat bunga sama buah yang segar-segar kan lagi semangatnya tinggi lagi. Dari situ. Jadi sekarang untuk gift apapun momennya bisa, nggak cuman wisuda. Kita mau orang mau custom apa aja, kemarin kayak misalnya ada orang jauh minta tolong, saya mau kasih gift ke orang ini, saya jauh, saya nggak tahu alamatnya, bisa minta tolong kita hubungi, minta alamatnya, terus saya mau kirim gift ini. Jadi kita tinggal hubungi si penerima, menghubungi kami dari Napeta Project ingin mengirim gift dari customer kami. Semuanya saya mau kirim ke Sopeng. Iya. Ke Haji siapa ya? Haji Ime gitu di Sopeng. Saya kirim ke Napita gitu. Iya. Tinggal chat admin, mau kirim gift, kirim fotonya yang dari Instagram. Terus ini gift ini mau saya kirim ke Sopeng, alamat ini. Terus nanti kita kirim sesuai dengan yang diminta customer beserta kartu ucapan tanda si pengirim. Jadi kita cuman sebagai perantara. Jadi dalam COVID-19 ini kita kan jaga jarak. Jadi biar kami dari Napita Project yang kirim gift kalian. Oh gitu ya? Iya. Nggak usah kirim sendiri, nggak usah? Nggak usah. Bisa dikirimkan Bisa oleh dikirimkan Napita? oleh Napita Project. Jadi jarak sekarang sudah tidak jadi alasan lagi. Oh gitu. Iya. Kalau kira-kira kirim ke saya boneka dalam bentuk apa kira-kira? Kalau macam saya yang Anda kirimkan. Saya lagi... Momennya apa, Pak? Momen saya lagi dapat kenaikan pangkat semuanya. Bagaimana bentuk? Giftnya bisa berbentuk karangan bunga, Pak. Jadi nanti kita bikinkan karangan bunga dengan catatan semua bunga dari Napita Project itu handmade, Pak. Jadi tidak serta-merta kita order langsung jadi. Bisa PO H-1, minta mau kirim karangan bunga budget sekian ke Pak None. Gitu, Pak. Budget sekian. Iya, mau request. Bisa nggak saya pesan dalam banyak macam? Bisa, Pak. Seumpamanya saya pesan 4 macam. Bisa. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Nanti ya? pengiriman kita menggunakan GoCar. Jadi selain membantu kita dari Napita Project, ojek online juga pasti dapat, karena sampai sekarang ini kita nggak pakai kurir sendiri, biar berbagi rezeki saja. Kenapa Anda bisa buat perusahaan seperti begini? Anda kan mahasiswa, kenapa nggak kuliah aja? Awalnya kan ini dimulai sebelum
Awalnya selesai. ini ya? Iya, Hmm, sebelum akhirnya selesai. kapan? Dadah. Oh iya, awalnya bagaimana? Selesai kuliah berpikir untuk kerja, kerja kantoran, ikut wawancara, tes-tes. Dengar gajinya sekian. Dengan gaji sekian, saya bisa dapat sama dengan hal yang saya kerjakan sekarang dan di rumah aja. Tanpa tekanan, bebas, mau jam kerjanya diatur Merdeka sendiri, ya? merdeka Iya. dalam berkarya. Sama pikiran kita. Tapi Kerja sendiri capek ya? biasa bantu, biasa dibantu. Sama? Kebetulan saya di kosan masih ada sepupu atau anak kuliah lain biasa bantu-bantu. Terus berapa macam gift yang Anda? Sekali Pak. Banyak sekali. Iya. Kalau ada boneka, ada bunga, Boneka, ada apa lagi? bunga, hampers, parcel, wedding gift handuk couple, selempang, figura, Ada songkok nggak? 3D, tidak ada Pak. Tidak ada ya. Toga. Toga ya. Iya. Nah, Atau ini, hmm. atau kalau momen kayak pelantikan Kapolri biasa pakai baju polisi ini Pak. Jadi kita bebas custom mau pakai kostum apa aja di bonekanya. Jadi mau itu polisi, tentara, Bisa diganti nggak guru, bisa. bajunya? Bisa. Tinggal custom aja katakan bilang ke admin kita mau order boneka kostum ini. Ya, Nanti kostum ininya yang diganti. Iya. Karena ini semua dijahit tangan, Pak. Kalau dia anak Harley Davidson, berarti Tinggal kirim bajunya. kirim bajunya. Kirim Tidak ada foto. tangannya ya, tidak ada tangannya. Tinggal kirim foto bajunya, nanti kita bikin semirip mungkin. Begitu ya. Iya. Itu di apa? Dijahit atau Jahit di? tangan, Pak. Masih jahit tangan. Bajunya ya kan nggak gede juga ya. Enggak. Ya, cuman kecil. Tapi begitu. kadang beberapa kali ada yang order boneka ukuran 1 meter. Ya dipakai baju wisuda atau baju guru. Begitu. Iya. Guru juga. Guru juga bisa. Jadi kita pakaikan baju Nggak ada kerjaan for juga free. dia. 1 meter ya. Terus gimana? Kalau wisudawan pada saat wisuda banyak nggak yang pesan? Ramai. Iya. Pas hari wisuda, dulu waktu masih belum COVID itu kita kan biasa buka lapak atau buka open free ongkir ke lokasi wisuda. Jadi nanti kita satu kali antar di lokasi wisuda, tinggal satu titik orang datang ambil barangnya masing-masing. Rame tuh. Rame Pak kalau wisuda yang kayak dulu-dulu, yang masih offline. Kalau sekarang kan orang tinggal cuman kirim barang, kirim. Iya, saya lihat biar wisuda online tetap banyak juga yang pakai boneka ya. Kayaknya kan wisuda seminar proposal anak-anak sekarang masih. Kayaknya orang nggak sah jadi sarjana kalau tanpa boneka ya. Lebih penting boneka sekarang kayaknya daripada ijazah. Iya. Orang karena nggak diperlihatkan lagi ijazahnya, yang diperlihatkan selalu bonekanya ya. Iya, anak-anak sekarang begitu sih. Lebih penting, tapi memang lebih penting boneka sih sebenarnya dari ijazah ya. Boneka menghasilkan, ijazah membebani malah. Nggak bisa digadai lagi. Iya Pak.